Heboh program makan gratis Prabowo Gibran baru terlaksana 2029. Ini yang membuat video itu viral. Video itu viral udah ditonton sekitar 1,4 juta. Dia emang masih jadi presiden tahun 2029. Ya ampun, ternyata kita semua kena tipu nih. OMG, gue ditipu. Ditipu abang ini. Gue di-prank. Di-prank. Oh my. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini gue pengen ngebahas dan ngebongkar gimana sih tentang berita yang lagi viral. Prabowo akan berikan makan susu gratis di tahun 2029. 2029 itu akhir jabatannya ya. Kok begitu sih? Mari kita bahas apakah benar atau hoak yang berita ini. Kita bakal bongkar siapa sih orang yang nyebarinnya. Oke, mari, menarik ya. Ya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, komen, dan di share. Aktifin tombol loncengnya. Terus berlama-lama kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Mari kita dengerin dulu beritanya. Ya, ini dia. Heboh program makan gratis Prabowo Gibran baru terlaksana 2029. Jadi gini, media sosial kembali dihebohin sama statement dari akun resmi Gerindra. Di salah satu komentar TikTok, mereka bilang kalau program makan siang gratis nggak bakal langsung dieksekusi 100%. Tapi omongan itu langsung dibantah dong sama pihak Prabowo. Dibantah. Budi Satrio Jiwandono, Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran bilang program itu bakal langsung dijalanin abis Prabowo dan Gibran dilantik jadi presiden dan wakilnya. Lebih lanjut, Doi juga bilang kalau itu cuma misinformasi yang dibuat pas masa tenang. Udah gitu pernyataannya banyak yang dibuang. Programnya juga dikerjain bertahap, jadi nggak langsung 82,9 juta orang yang dapet, tapi kuotanya bakal bertambah tiap tahunnya. FYI, makan gratis ini salah satu program utama dari Prabowo Gibran. Ya emang sih mereka nggak nyebutin sampai kapan program ini bisa berjalan sepenuhnya. Tapi kok admin sosmed sama TKN-nya bisa beda suara gini ya? Ya moga aja itu cuman miskom internal mereka aja ya, biar program ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan kalau betulan Prabowo Gibran kepilih. Soalnya kan sekarang masih menang versi quick count aja. Menurut lo gimana ya Ramania? Oke, jadi sebenarnya statementnya itu nggak beda nih. Kita masuk ke komentar aja ya. Admin Gerindra bilang kalau langsung 100% di tahun pertama kolaps APBN, dan juru bicara TKN bilang bakalan bertahap dari tahun pertama. Bedanya apa? Ya, sebenarnya nggak beda ya. Dan kalau kita perhatikan nih ya, dari komennya Gerindra, dia bilang kayak gini, dari admin Gerindra, dari awal nggak ada yang bilang tahun pertama kan. Kalau 100% dari tahun pertama ya kolaps APBN. Maksudnya tahun pertama nggak 100% semuanya dapat merata makan gratis gitu. Jadi dari Papua sampai Aceh, Kalimantan semuanya dapat makan gratis ya. Nggak bisa gitu, karena kan itu habis aja dana APBN ya. Tapi secara bertahap, pelan-pelan gitu ya. Di daerah Aceh dulu gimana, Papua dulu atau kayak gimana lah. Terserah lah, atur-atur mereka ya. Gitu maksudnya. Maksud admin Gerindra, cuma karena orang salah tangkep kan, gara-gara ada tulisan komen kayak gini. Dari awal gak ada yang bilang tahun pertama. Nah ini yang bikin menarik. Ya gak jadi makan. Seandainya Abah menang, akan langsung berdiri 40 kota setara Jakarta setelah pelantikan, itu pun hanya dengan kedipan Abah. Oke, maksudnya Abah itu di sini Anies ya. Jadi emang Anies atau Caimin pernah bilang, yang dimana Caimin ya ini yang bilang, kita bakal membangun kota setara Jakarta. Anjir, 40 kota setara Jakarta. Terus sembako gratis. Gimana lah itu, banyak banget emang janji-janjinya. 01 ya. Dan itu gue yakin gak secara blek gitu kan. Dia begitu jadi presiden, blek semuanya kayak gituin. Dibangun, gak bisa ya. Yang ada dananya habis. Dia juga bingung ngaturnya kan. Ya, sama lah dengan Prabowo ya. Tapi secara bertahap, menurut gua yang paling realistis ya 02 sih. Kenapa video itu bisa viral? Jadi video itu viral setelah gua telusuri nih ya. Ada namanya akun TikTok @change. Nah, akun TikTok ini yang membuat video itu viral. Video itu viral udah ditonton sekitar 1,4 juta. Nah, ini video dia ya. Nah, ini dia diupload 3 hari yang lalu di akun dia. TKN Prabowo Gibran 82,9 juta warga baru dapat makan siang susu gratis pada 2029.
Nah, jadi dialah yang nyebarin. Dan setelah gue telusuri, akun dia ini ternyata pendukung Anies, teman-teman ya. Pendukung 01. Setelah gue cari-cari tahu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena di sini dia menyebar video, lihat nih ya. Oke. Dia menyebar video foto kayak gini lah ya. Jadi di sini Anies menang 110, terus Prabowo kalah. Next, ya. Nah, di sini Anies menang lagi, Ganjar kalah, Prabowo kalah. Next. Ganjar kalah, Prabowo kalah, Anies menang. Nah, terus dia ngasih emot api. Nah, lihat tuh ya. Ya, akun ini adalah pendukung 01. Dialah yang memviralkan video ini. Sebenarnya kalau diperhatikan ya, secara menyeluruh, ini berita ini udah lama teman-teman ya. Kita bisa lihat dari kompas.com 5 Desember 2023. Oke, mari kita masuk ke beritanya. Ini dia beritanya ya. TKN Prabowo Gibran 82,9 juta warga baru dapat makan siang susu gratis pada 2029. Ini kayak ada kata-kata yang kurang, cuma langsung diarahkan pada gitu ya. Harusnya ada kata-kata tambahan ini. Kalau udah pada berarti jatuhnya ya 2029 dong bagi-baginya. Dan kita juga lihat tulisan artikelnya sedikit. Meyakinkan banget tuh artikelnya. Dalam hitungan kami, target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029. Targetnya ya. Jadi kami punya waktu untuk menyiapkan anggaran, baik dari efisien, peningkatan penerimaan anggaran, atau sumber lainnya, kata Budi dalam siaran pers Selasa tanggal 5 bulan 12 2023. Ya. Jadi baru dapet tuh ya, tercapai. Dan inilah beritanya ya. Yang nyampein di artikel tadi siapa namanya? Budi. Inilah Budi. Terus akhirnya Budi mengklarifikasi nih, TKN Prabowo luruskan isu makan siang gratis baru dilaksanakan 2029. Akhirnya diluruskan teman-teman ya. Dia mengungkap di sini isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo Gibran dan langsung akan dilaksanakan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, kata Budi. Next, padahal yang benar adalah program makan siang gratis baru mencapai target maksimal menjangkau 82,9 juta anak pada tahun 2029 ya. Jadi Prabowo itu punya target di mana dia bisa capai 82,9 juta secara merata makan gratis ini. Itu di target 29. Jadi dari sampai Aceh, Papua, Kalimantan, Jawa, itu Sumatera ya, dan itu tercapai di tahun 2029 secara merata. Mungkin di tahun pertama itu akan difokuskan dulu ke kayak ke DKI Jakarta atau ke Papua dulu, mungkin seperti itu ya. Nah, ya itulah salah satu berita hoax yang disebarkan sama berita tersebut. Dan ini salah satu akun TikTok yang menyebarkan tadi udah kita bongkar juga ya. Artikelnya udah gua bongkar juga ya. Dan kita masuk ke tanggapan netizen deh ya. Gimana nih soal ini? Seru nih ya. Sumpah aku ngakak banget baca Aduh, ini. ngakak kenapa? Baru lo diposting dari suara.com. Kami bisa baca di judulnya, janji manis Prabowo Gibran susu dan makan gratis tapi harus bersabar 4 tahun. Maksudnya apa sih? Coba kita baca langsung slide-nya. Program susu dan makan gratis menjadi salah satu yang digembar-gemborkan oleh Paslon 02 untuk menarik warga berikan hak suara kepada pasangan ini di Pilpres 2024. Yeah. Andai akhirnya Prabowo Gibran menjadi presiden, maka tak serta-merta mereka langsung mendapatkan susu dan makan siang gratis warga. Maksudnya ya, warga harus bersabar. Ternyata guys, butuh waktu 4 tahun agar program tersebut bisa menyentuh target 82,9 juta warga. Hal ini disampaikan oleh Budi Satrio Jiwandono, Ketua Komunikasi Tim Kampanye Nasional. Dalam hitungan pihak TKN, butuh waktu 4 tahun agar program tersebut dapat dirasakan oleh 82,9 juta warga. Gak salah dong. Jadi penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada tahun 2029. Jadi kami punya banyak waktu untuk menyiapkan anggarannya, baik dari efisiensi, peningkatan penerimaan anggaran ataupun sumber lainnya. Jujur ya guys, aku benar-benar salut sama Bapak calon presiden kita Pak Prabowo dan juga calon wakil presiden kita Pak Gibran. Selain ingin memberikan yang gratis-gratis, kita juga diberikan edukasi untuk tetap bersabar. Aku berdoa dengan setulus hati supaya kita semuanya tetap diberikan kesehatan agar nantinya kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah dipersiapkan oleh calon presiden kita Pak Prabowo dan juga calon wakil presiden kita Pak Gibran. Amin.
Ini juga diviralkan oleh sama abang ini ya, atau abang Anthony namanya ya. Nah dia yang memviralkan juga. Komentarnya diposting ulang Gerinda, anjay Gerinda memposting ulang coy. Lu pengen buat rumah hari ini apa besok langsung jadi? WKWK kena prank. Enak. Emang ada capres yang programnya begitu, dilantik besok langsung dapat internet gratis atau BBM gratis? Kagak ada ya, kagak ada sih ya. Ya yang salah abang ini nih. Oke next. Salam logika. Salam Sumpah, gua ngakak bener. Ini menurut gua lawakan terkonyol sepanjang masa. Apa tuh? Bayangkan, Wih, kita baru kemarin amin. meributkan program makan siang gratis yang diusung oleh salah satu paslon. Ternyata makan siang gratis itu, kata si paslon tersebut, akan dimulai di tahun 2029. Gile aja kali. Kan dia emang masih jadi presiden tahun 2029 ya nanti. Bener-bener kocak. Tapi kalau emang kita lihat dari sumber berita yang di awal kita lihat tadi, ya itu emang kayak apa ya, artikelnya emang menyesatkan sih artikel. Kata-katanya dipotong ya. Mungkin dia hanya baca satu artikel, dia nggak baca artikel yang lain ya. Saya pikir Kenapa, setelah pemilu selesai, saya nggak mesti harus ngejelasin orang-orang yang macam begini lagi. Emang capek. Orang-orang yang hanya baca headline-nya berita tanpa mendalami isi beritanya dan mencari tahu Baca apa sih judul ya. sebenarnya yang terjadi dengan headline-nya itu. Jadi berita itu fokusnya tentang apa. Aduh, untuk masalah makan siang gratis ini saya kutip visi misinya Prabowo Gibran deh. Beginilah kalau orang-orang yang minim literasi, jadi nggak mau cari tahu sih apa sebenarnya. Ini di halaman 23 dari visi misinya Prabowo Gibran, bahwa di sana di paling bawah dikatakan program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada 2029. Untuk mengerti bahwa program ini dananya akan diambil dari APBN. Dan APBN kita di 2024 itu udah set, dan itu udah di set sama timnya Pak Jokowi, pokoknya dari pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi seandainya kata pun Prabowo nanti naik di Oktober, ya hanya melanjutkan yang sudah ada. Mungkin bisa mengalokasikan dananya, tapi tidak bisa full. Mulailah dilakukan secara bertahap. Nah, jika nanti APBN 2024 sudah selesai, nanti kan ada pengajuan anggaran lagi untuk 2025. Dan dari situ nanti mulailah dimasukkan alokasi dana untuk program ini, walaupun tidak bisa 100% karena terbatasnya APBN-nya kita. Karena kalau misalnya APBN 100% digunakan untuk program ini, maka program-program pemerintah yang lain akan bisa terbengkalai. Jadi, kenapa program ini tidak bisa dijalankan 100% langsung? Satu alasan yang pasti itu karena adanya keterbatasan anggaran. Gue tadi sempat baca, Mindra itu ada komen bahwa kalau misalnya jalankan 100%, maka APBN akan kolaps. Karena kita harus sadar diri juga berapa pendapatan negara kita, berapa kita bayar pajak, seperti itu kan. Dan cara untuk ngatasinnya adalah dilakukan program ini secara bertahap, diberikan stimulus perlahan gitu loh. Ketika nih, anggap saya kasih contoh, ada orang yang baru memulai usaha, modalnya kan kecil. Nah, ketika dia mulai menjalankan usahanya, perlahan usaha itu berkembang, lama-lama modal itu diputar, dan makin lama usahanya makin besar. Begitu juga dengan program ini. Stimulus yang diberikan perlahan, dan lama-lama dari stimulus itu UMKM mulai bergerak, mulai ada penghasilan, dan itu akan return ke pajak, dan daripada pendapatan pajak yang bertambah, jadi dana ini akan dialokasikan lagi kepada program ini. Jadi akan terus berputar, semakin lama semakin besar, dan itu diekspektasi di 2029 gitu. Jadi semoga sampai sini paham ya, dan please nggak usah underestimate program dan segala macam. Sekarang kita saatnya ngerjain ini bareng-bareng supaya Indonesia bisa makin maju. Ya, harusnya ini masa tenang ya, nggak boleh ngebahas ini lagi, tapi ya masih ada aja dia mendukung 01 ya. Maksudnya tuh program makan siang gratis 2029 baru bisa 100% sempurna, bertahap maksudnya. 2024 kalau langsung 100% ya APBN semplak. Semplak itu artinya apa? Ya, kayaknya rusak deh ya. Ya, PBN habis lah ya. Gitu. Next, saya 01 tapi paham nih. Cakep deh. Kalau yang namanya program baru pasti akan dilakukan secara bertahap, sama halnya dengan program terdahulu BLT, beasiswa,
Ini pendukung 01 yang cerdas ini. Jadi nggak dibaca aja judulnya gitu, pahamin juga isi beritanya ya. Mbak dari sekte mana kok bisa sabar banget? Gue bisa gila ladenin 01. Sebenarnya gue nggak nyalain 01 sih, tapi oknum dari 01 aja, oknum ya. Ya, oknum 01 menyalahgunakan sih ya buat menyerang Prabowo. Ya, dikali Anies Baswedan juga bisa bangun 40 kota gitu dalam sehari semalam. Kan enggak gitu kan. Di tahun yang sama, habis APBN. Program-program gak berjalan akhirnya ya. Seperti DP 0%. Next. Ketawa. Mikir. Gini ya Mas Antoni, sebagai sesama edukator, lebih baiknya kita tuh bijak gak cuma baca berita doang kontennya, tapi dipahami isi substansinya. Dan Mas Antoni ini kebanyakan ketawa, mentertawakan ketidaktahuan dirinya sendiri akan program ini. Sini gue bantu jelasin ya. Yang namanya program makan siang gratis dengan target jumlah orang yang gak sedikit ya, 80 juta jiwa penerima manfaat dari program ini, itu butuh step by step. Nggak tiba-tiba abis Prabowo dilantik, tiba-tiba udah jebret tuh semua orang nerima manfaat makan siang gratis. Nggak gitu konsepnya. Kan ada rembuk dulu nih, Pak Presiden dengan para menteri-menterinya, dengan orang-orang instansi terkait akan mendiskusikan soal program ini, merealisasikannya konkretnya gimana, secara teknis, secara spesifik dan detailnya gimana, itu bakal digodok pelan-pelan. Skala prioritas juga, ada yang lebih membutuhkan, ya kita prioritaskan yang lebih membutuhkan. Teman-teman yang kurang beruntung, yang ekonominya rendah, akan selalu ada trial and error agar program ini berjalan secara efisien dan efektif. Apalagi anggaran ini besar kan, butuh secara spesifik transparansinya. Jangan sampai ada celah yang bisa dikorupsi oleh oknum nakal kayak gitu. Kita harus kawal bersama-sama agar program ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi ya sejujurnya ngetawain program orang, ngetawain sesuatu itu lebih gampang daripada kerja. Nyomot berita dijadiin konten di background dan dibacain juga gampang. Ngambil konten dari YouTube terus dinarasiin itu juga gampang. Yang susah memang kadang berpikir dan membuat sesuatu secara teknis itu sulit. Saranku ya Mas Antoni, sebenarnya udah bagus kan mau mengawal program pemerintah, tapi tetap harus rasional dan disertai harus dengan dibaca isinya, penjelasan substansi yang tepat. Jangan nyerocos tapi kosong. Gitu sih Mas Antoni menurut aku ya. Soalnya menurut aku Mas Antoni ini punya banyak followers kan, 5,5 juta pengikut nih gitu kan. Iya juga ya. Semakin banyak followersnya semakin besar tanggung jawabnya. Jangan sampai kita nyebar disinformasi, misinformasi atau hoax atau hal yang nggak benar. Semoga Indonesia ke depan makin maju ya teman-teman. Ya, itulah yang dibaca sebenarnya sih cuma satu artikel sama dia ya. Dan dia tidak membaca dalam-dalamnya lebih dalam ataupun artikel yang lain ya. Ya, next. Ya ampun, ternyata kita semua kena tipu nih. Aduh, di prank deh kita. Kenapa tuh, ternyata makan siang gratis baru terrealisasi di 2029. Aduh, gak jadi makan gratis. Itu kan yang lo mau ngelihat reaksi gue kayak gitu. Gitu loh. Iya. Sebenarnya gue udah gak mau banget ya ngeladenin lo pada nih. Tapi ya kali ini gue harus jelasin. Karena kemarin rame juga tuh di konten gue yang ngebahas soal makan siang gratis. Anggarannya besar banget. 400 dari mana triliun. uangnya? Gak make sense tahu. 400 T. Iya emang gak make sense. Kalau nih misalnya Pak Prabowo jadi presiden nih, udah menang, udah ditetapkan pemenang gitu dari KPU. Ini habis dia dilantik, besoknya tuh program jalan semua. Besoknya tuh program jadi, seluruh Indonesia menikmati. Itu gak make sense emang. Gini ya tuan-tuan dan nyonya-nyonya semua. Iya, Mbak. Semuanya itu ada tahapannya, bertahap. Kalau langsung full jadi jebret, gue juga mempertanyakan uangnya dari mana. Kok bisa? Malah aneh. Nih gue tampilin, dibaca, dipahamin. Di situ terbilang target untuk 82,9 juta anak. Lo pada tahu target gak sih? Di garis bawah itu target. Jadi artinya 82 juta anak itu target mereka. 82 juta anak itu 100%-nya. Ya untuk mencapai 100%-nya itu bertahap. Sekarang gue tanya deh sama kalian, program pemerintah mana yang sekarang rencana ini besok udah berjalan langsung tuh. Program pemerintah mana? Nggak ada tuan-tuan, nyonya-nyonya. Jadi di tahap awal itu hanya beberapa persen yang tercapai. Nah puncaknya di 100% yaitu di 2029. Dan kalian juga harus mengerti apa yang dimaksud skala prioritas dan prioritas. Itu beda ya. Dan mereka di situ menyebutkan skala prioritas mereka itu adalah kasih makan siang gratis ke anak-anak yang berada di daerah pelosok yang sangat-sangat membutuhkan program itu.
Dan gue juga Papua, berharap ya. dikasihnya orang-orang yang paling butuh di antara yang lain. Makanya kalian tuh jangan terpaku sama satu prokernya Pak Prabowo doang. Banyak program unggulan lainnya. Program Kan kerjanya. satu-satu diwujudin. Semuanya berjalan, akan berjalan, cuman bertahap. Makanya kalau baca artikel, baca berita nih, jangan cuman judulnya doang. Dibaca Cakep. tuh isinya sampai bawah. Baca scroll. isinya. Hah? Iya. Kalian itu terlalu berisik, tapi kosong, nggak ada isinya. Gue aja nggak pernah berisik tuh. Paslon kalian menyebutkan saya akan membangun 40 kota setara Jakarta. Nggak berisik loh. Padahal menurut gue itu nggak make sense. Nggak masuk akal di gue. Ya. Asli APBN dari mana cuy ya? Gitu sih, gue gak masuk akal juga mbak ya. Gak masuk akal. Itu janji dari mana sih? Luar biasa. Next. Oh my god. Oh my god. OMG. Gue ditipu. Ditipu abang ini. Gue di-prank. Di-prank. Oh my god. Oh my god. Itu kan reaksi Eke yang ye mau like mak semua ya kan? Iya. Nih lu baca nih. Dalam hitungan kami Target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029. Jadi kami punya waktu untuk menyiapkan anggarannya kata baik dari target. efisiensi peningkatan pada masuk hari pada. Lo ngerti target gak sih? Jelasin Gue kasih dong. tahu ya. Jadi sekitar 80 juta anak itu adalah target. Target untuk semua anak bisa terpenuhi gizinya dengan makan siang gratis ya. Jadi ingat 80 juta itu adalah 100%-nya. Untuk mencapai 100%, ya kan? Gak bisa Prabowo dilantik, jebret besok tiba-tiba Nggak semuanya bisa. dapat makan gratis gitu. Gak mungkin juga. Robot sekali Sekarang, Prabowo. lo kasih tahu gue ya, program pemerintah nih ya, Nek ya. Program pemerintah apa yang udah Nggak ada, ada. mencanangkan gitu, udah pingin nge-planning, tiba-tiba besok langsung jadi. Nggak ada. Emang lo nggak butuh anggaran, nggak butuh planning anggaran, nggak butuh ini ono kucrut. Mbak. Lo emang nggak butuh sosialisasi. Ya, bangun rumah Lo kira aja program pemerintah ini ada kayak segala bikin macam, mie ya. instan, kayak bikin Indomie 15 menit jadi. Ini gue kasih contoh juga ya. KUHP hasil revisi tak langsung berlaku. Ada waktu 3 tahun untuk sosialisasi. Tuh, contoh satu. Kita 3 punya tahun KUHP ya? baru, punya hukum-hukum baru. Nggak bisa sekarang sah, besoknya lo langsung bisa nerapin semuanya gitu. Nggak bisa sayang. Nggak bisa ya. Malah menurut gue ini make sense. Dikasih target gitu. Dikasih target kalau 2029 itu tuh anak-anak semuanya 100%, which is yang mana 80 juta anak. Itu semua dapat makan siang gratis gitu. Dan lo tahu, kata tim suksesnya juga ini adalah skala prioritas. Jadi tetap ada bakalan sebelum 2029 tuh tetap dicanangkan itu semua, tapi nggak bisa langsung 100% dong kan ya kan. Iya. Jadi ini skala prioritas. Jadi mungkin dilihat dulu, mungkin di sekolah-sekolah ya mungkin anak-anaknya dari keluarga yang kurang mampu. Nah, dikasih dulu itu. Nanti ada uji coba, ada trial and error apa segala macam sampai akhirnya dari Sabang sampai Merauke anak-anak itu bisa mendapatkan makan gratis di sekolah-sekolahnya dia gitu loh, Say. Cakep. Oke, ngerti gak sih? Ngerti. Nah, tugas kita sekarang apakah nanti tahun 2009 itu mencapai target 100%? Itu doang sih, kita lihat aja nantinya, Oke. Oke. Nah, kita coba masuk ke komentar dulu. Wah, capek dengerin netizen terus ya. Pertengkaran gak kelar-kelar. Kalau nunggu kelamaan terus lulus sekolah masih dapat nggak makan gratis? Anjay, mengharapkan makan gratis. Next. Lah, katanya pada nggak mau makan gratis. Gimana sih? Emang kalau yang terpilih paslon lain juga langsung terrealisasi? Enggak sih ya. Namanya juga program, pasti ada target ya kali sehari langsung serentak. Oke. Jadi untuk pendukung 01, sorry ya, gua nggak menyalahkan pendukung 01, tapi lebih ke oknumnya aja sih ya. Ya mungkin buat viral aja ya. Karena emang judulnya menarik sih ya. Yang tadi kita lihat langsung pada gitu ya. Next. Gue mau komentar soal berita ini. Janji manis Pak Prabowo Gibran, susu dan makan gratis baru bisa Komentar, Mbak, tercapai gratis, 2029. Mbak. Ini yang kirim video TikTok ini, lo jangan menyebar hoax. Itu bener banget. Tapi lu baca nggak? Lu baca nggak? Nih gue kasih tahu. Kasih Lu tahu, baca Mbak. nih. Secara realistis, kata Budi Satrio, memprediksi butuh waktu 4 tahun agar program itu dirasakan oleh 82 juta. Ya, 80 juta warga dalam hitungan kami, ya kan. Manfaat program ini baru tercapai 2029. Bukan berarti nih ya,
pas Bapak Prabowo dilantik langsung. Gak bisa secepat itu, kayak lu goreng mie, kayak lu kentut tuh gak segampang itu gitu loh. Pelan-pelan. Maksudnya itu kan target ya kan, mencapai target pasti bakal dikasih, cuman gak langsung, bertahap. Bukannya langsung, bertahap. Aduh, jangan langsung nyebar berita gitu kalau belum dibaca. Lu malu tau gak? Emang judulnya menarik sih ya untuk menjatuhkan Prabowo. Makanya disebar loh mbak, gitu loh. Buktinya apa hasilnya ya? FYP ini sekarang rame nih. Next. Kadang gue gregetan ya sama orang kayak gini ya. Bodohnya tuh sampai kubun-ubun. Ini jangan bikin berita hoax. Makanya punya smartphone tuh dicari tahu gitu. Orang-orang yang bodoh ini percaya aja lagi. Ini berita dari kompas.com ya. Dalam hitungan kami, target 82,9 juta penerimaan manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029. Ini program ini bakal jalan guys dari 2024 sampai 2029. Cuman buat memenuhi 100% ini nih, 82 juta anak ini nggak bisa secepat kilat gitu loh. Baru dilantik nih langsung dapet tuh seluruh dari pelosok seluruh penjuru. Itu tuh ada prosesnya juga guys. Mungkin pemerintah mendata nih mana yang paling layak dulu yang didapat. Jadi mohon banget lah jangan makan abis berita hoax gitu. Ini anak-anak abah nih. Yuk gunakan smartphone dengan baik. Kadang gue gregetan ya sama orang. Anak-anak abah. Abah itu artinya Anis ya. Ya oknumnya aja ya, lebih ke oknum sih. Ya itulah ya guys tanggapan dari netizen. Dijelasin ya, wow. Ya harusnya sih ini udah clear sih ya masalahnya. Ya cuma dimanfaatin aja sih sama orang-orang yang gak bertanggung jawab. Kayak mungkin pendukung 01 oknumnya aja ya. Ya kita lihat videonya banyak yang gak paham. Intinya sih target ya, target. Jadi jangan pernah kemakan berita hoax. Jadi wajib banget kalian subscribe channel ini, karena kita bakal ngebongkar semua hal-hal yang viral di video ini. Masuk Eko. Udah gue Fandi undur diri dulu. Kalau ada salah kata ataupun ada salah-salah pengucapan, salah-salah penyampaian, ataupun bahkan ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua, gue minta maaf banget. Gue Fandi undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See you. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.